Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh perbandingan senilai dan contoh-contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh-contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan senilai. Berarti maksudnya senilai, kalau besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua juga bertambah. Gitu dia. Atau sebaliknya, kalau besaran pertama berkurang, yang kedua juga berkurang. Jadi contohnya jumlah barang dan harga. Ya, ini jelas adalah contoh perbandingan senilai. Kenapa? Misalnya ibu membeli barang, contohnya barang apa? Buku satu lusin, contohnya 20.000. Kalau 20.000 satu lusin, kalau kita beli satu lusin itu 20.000, kalau kita beli 2 lusin, maka harganya juga akan menjadi 40.000. Nah, ketika barangnya semakin banyak kita beli, maka harganya juga semakin naik. Atau ketika barangnya kita beli semakin sedikit, maka harganya juga akan semakin sedikit. Nah, jadi dia senilai, ketika bertambah dia bertambah, ketika dia berkurang dia berkurang. Jadi makanya disebut senilai. Begitu juga dengan tabungan dengan waktu penyimpanan, ya kan? Semakin lama kita menabung, maka waktu penyimpanannya juga pasti akan, tabungan kita juga akan bertambah, ya kan? Ketika sedikit tabungan kita, berarti itu tandanya waktu penyimpanan kita masih sedikit, kan gitu. Nah, jadi ketika tabungan kita semakin banyak, berarti itu tandanya kita waktu penyimpanan kita berarti lama, gitu ya. Nah, atau sebaliknya. Jelas ini adalah perbandingan senilai. Kemudian jarak tempuh kendaraan dengan waktu tempuh. Nah, ini diperhatikan, ini adalah jarak ya. Berarti antara jarak dan waktu ini adalah merupakan perbandingan senilai. Semakin banyak jarak yang ditempuh, semakin lama waktu yang ditempuh. Ya, atau sebaliknya, jaraknya pendek atau semakin sedikit, maka waktunya juga semakin sedikit, gitu ya. Jadi dia senilai. Kemudian berbalik nilai maksudnya, ya, ketika besaran yang pertama bertambah, besaran yang lainnya semakin sedikit. Nah, contohnya ini, jumlah pekerja dan waktu penyelesaiannya. Ketika pekerjaan diselesaikan 10 hari, pasti yang mengerjakan itu adalah waktu menyelesaikannya itu adalah semakin banyak pekerjaannya, ya kan? Maka waktu penyelesaiannya semakin singkat. Nah, jadi pekerja banyak, waktunya singkat. Ya, atau sebaliknya, ketika pekerjaannya sedikit, waktunya pasti semakin banyak, gitu ya. Jadi berbalik dia. Pekerja banyak, waktu singkat. Ketika pekerja sedikit, waktu pasti bertambah, makin lama, ya kan? Begitu juga dengan jumlah hewan dan waktu menghabiskan makanannya. Ini juga berbalik nilai. Ketika hewannya sedikit, maka makanan yang dihabiskan, ya, hewannya sedikit, waktu menghabiskan makanan itu akan lama. Tapi ketika hewannya banyak, maka makanan itu dihabiskan akan sedikit waktunya, ya kan? Nah, berbalik nilai dia. Begitu juga dengan, kalau ini tadi jarak tempuh dengan waktu, sekarang ini adalah antara kecepatan dan waktu tempuh. Berbeda ya. Jadi kalau kecepatan dan waktu tempuhnya itu berbalik nilai, sedangkan antara jarak dan waktu itu senilai, ya. Jadi yang berbalik nilai itu adalah antara kecepatan dan waktu, yang senilai itu jarak tempuh dan waktu. Oke, selanjutnya kita akan masuk contoh soal, ya. Contoh soalnya misalnya seperti ini, ya, yang sederhana saja dulu, asalkan kau paham. Harga 35 kg buah kentang di pasar adalah 175.000. Maka berapakah harga kentang 10 kilo? Tentukanlah jenis perbandingan yang manakah soal ini. Jadi kau harus tahu dulu ini jenis perbandingan mana, senilai atau berbalik nilai gitu. Coba kita logikakan dulu. 35 kg kentang harganya 175.000. Berarti kalau ketika kentangnya 10 kilo harganya bagaimana? Akan turun juga kan? Nah, ketika ini banyak kilonya, maka harganya besar. Ketika kilonya hanya 10, otomatis ini bagaimana nanti harganya? Berarti semakin kecil ya. Maka ini termasuk adalah contoh perbandingan senilai. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Coba perhatikan. Oke, untuk perbandingan senilai tadi rumusnya adalah ini.
ini adalah rumusnya. Udah, ini adalah rumusnya. Jadi kita harus menentukan yang mana A1, mana A2, mana B1, mana B2. Jadi kita buat kotak seperti ini. A1, A2, kalau ada seterusnya banyak di sini sebelah kiri, maka B1, B2-nya di sini. Jadi kita tentukan A1 itu misalnya banyaknya ya kan? Banyaknya. Jadi A1 itu misalnya banyaknya 35, terus harganya 175.000. Terus yang A2 itu berapa banyaknya yang ditanya? Banyaknya 10 kilo berapa gitu. Untuk 10 kilo yang ditanya B2-nya berapa harganya kan gitu. Maka ini yang ditanya. Gitu kan. Pada saat 35 kilo harganya 175.000. Pada saat 10 kilo berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Berarti ini sebagai A1, A2, ini B1, B2. Itu maksudnya. Dibuat kolom seperti ini. Inilah namanya kolom bantuan saja ya nak ya. Kolom bantuan saja. Jadi yang rumusnya itu adalah ini. Jadi kalau seperti ini maka kita peroleh dari sini. Maka rumusnya coba menjadi apa? Dari rumusnya ini diperoleh. Maka dia 35 per 10. Kan gitu. A1, A2. Berarti 35 per 10 sama dengan. Kan gitu kan. Jadi 175.000 per titik-titik kan gitu. 175.000 per titik-titik. Nah, ini yang akan kita cari ya. Nah, misalnya yang titik-titik ini yang akan kita cari, kita misalkan aja P. Kita buat P yang akan kita cari. Udah. Jadi udah kita temukan ini rumusnya, P yang akan kita cari. Maka kalau seperti ini kita kali silakan aja. Ya, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kalau seperti ini kita kalikan silakan. Ini bagian atas, kiri atas kita kalikan ke bawah kanan. Terus ini yang kanan atas kita kalikan ke kiri bawah. Maka dia berbentuk silang. Ini ke sini, ini ke sini. Maka coba kita kalikan 35 kali P, 35 P ya. 35 P sama dengan ini kita kalikan ke sini 175.000 dikali 10 sama dengan 35 P 175.000 dikali 10 berapa? 175 dikali 1 kan gitu kan, bilangan pokoknya aja. 175 dikali 1 begitu caranya kan. 175 tambahin nolnya berapa? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 titik, 1 2 3 titik, maka dia 1.750.000. Gitu ya yang kita pelajari ya. Kemudian untuk memperoleh P kemarin ini adalah persamaan linear satu variabel, maka ini 1.750.000 dibagi, nah ini dibagi ini kan gitu kemarin ya. Ini dibagi 35, maka P hasilnya adalah 175. Ini bilangan pokoknya 175, ini bilangan pokoknya 35, ini tetap aja. 0 ini simpan dulu di otak. 4. 1 2 3 4. Berapa 175 bagi 35? 5. Maka 5. Ya, maka dia 50.000. Maka 50.000 rupiah lah untuk harga 10 kentang. Ya, ini yang tanya 10 kilo ya kan. Maka harga 10 kg kentang sama dengan 50.000 rupiah ya kan. Oke, itu dia untuk contoh perbandingan senilai. Oke, untuk soal nomor 2 ya, misalnya ini sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang pekerja selama 3 hari. Berapa lama pekerjaan dapat diselesaikan jika jumlah pekerja 30 orang? Nah, gitu ya. Termasuk perbandingan apakah ini? Maka coba perhatikan penyelesaian. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, misalnya kalau ada 20 orang ya, pekerja diselesaikan oleh 30 orang. Secara logika lah dulu, kalau misalnya ada pekerjaannya menjadi 30 orang, pekerjaan ini semakin sedikit atau semakin banyak? Berarti ini harinya ini semakin sedikit atau semakin banyak? Harinya pasti semakin lebih singkat, iya kan? Karena ini orangnya lebih sedikit, maka
waktunya segini. Jadi kalau orangnya ditambah maka waktunya akan lebih singkat lagi, ya kan, karena makin banyak pekerjanya. Maka ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti biasa ini kita buat tabel bantuan. Ini tabel bantuan aja ya nak ya. Kita akan tentukan yang mana A1, A2, mana B1, B2. Ya, seperti biasa bagian di sini adalah terserahmu yang mana. Misalnya inilah orangnya, banyak orangnya, ini lama waktunya ya. Jadi coba lihat dalam soal. Nah, ini adalah 20 orang. A1-nya kita buat 20 orang. Maka waktu penyelesaiannya selama 3 hari. Sekarang apa yang ditanya? Berapa lama pekerjaan dapat selesaikan? Berarti berapa lama? Berarti ini yang ditanya. Berapa lama kalau pekerjanya 30? Tadi kan pekerja semua. Ini pekerja 23 orang. Kalau pekerjanya 30, berapa lama? Itu maksudnya. Jadi ini A1, A2, ini B1, B2. Jadi rumusnya yang mana dari soal? Ya, rumusnya kan A1, A2. Apa perbedaan senilai dengan berbalik nilai? Ya, kalau senilai dia A1 per A2 sama dengan B1 per B2 kan gitu. Kalau berbalik nilai ini kita balikkan, yang di bawah ini yang di atas, ini yang di bawah. Ini kita buat B2 B1, namanya berbalik nilai, ya kan. Kalau senilai tadi ini per ini sama dengan ini per ini. Kalau berbalik nilai ya ini kita balikkan. A1 per A2 ini yang di atas, B2 per B1. Maka masukkan angka-angkanya. A1 20, A2-nya 30 sama dengan B2-nya. Ini yang kita tanya. Kita misalkan P, ya kan? Ini kita misalkan P. Ya, kita misalkan P. Maka P B2-nya, B1-nya adalah 3. Ya, ini. Maka setelah dari sini kita akan kalikan silang. Kita masuk ke sini aja ya, Mak ya. Kita masuk ke sini, maka kita kali silangkan. Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke ini. Ini ke sini, ini ke sini. Maka 20 dikali 3, ya kan? 20 dikali 3 sama dengan P dikali 30, ya kan. Maka ini 20 dikali 3 60, 30 P dikali 30 P. Ya, maka ini boleh kita balikkan, 30 P sama dengan 60. Ini ke sini, ini ke sini, kita roker kan, bisa ya. Kemudian sama dengan, maka P sama dengan 60 per 30. Maka hasilnya mati-mati 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka lama harinya sebanyak 2. Gitu dia ketika pekerjanya 20 orang, dia 3 hari. Berarti kalau ditambah lagi 30 orang, maka pekerjaan itu akan makin banyak pekerja, dia semakin singkat harinya, hanya 2 hari. Tadi kan 3 hari kan. Dari 3 hari, ini 20 orang. Ketika 30 orang, maka dia hanya 2 hari. Itulah dia contohnya. Oke, semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas boleh dijabri meme anaknya. Selamat pagi dan selamat belajar.